Kita ingin membiarkan orang memurtadkan orang, nggak boleh. Justru orang yang memurtadkan, pelaku pemurtadan, kalau perlu menjadi Islam, kan gitu. Dengan cara apa? Kita seru dengan cara yang baik. Kan perintahnya. Kita ajak mereka berdiskusi. Saya di acara besar kemarin di Jakarta, saya serukan, ayo pendeta-pendeta, mari kita duduk bersama. Kita berdialog, kita berdiskusi. Saya undang kalian semua, Pak Pendeta. Di sini juga boleh. Pak Pendeta, mari kita diskusi baik-baik. Ajarkan di mana keselamatan itu sebenarnya. Di Islam atau di Kristen? Ya, buat kan begitu polanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini hari Kamis malam Jumat tanggal 27 Februari 2025, bertepatan dengan Bang Zuma berada di kota Medan setelah kemarin mengadakan pawai obor menyambut datangnya bulan Ramadan. Malam ini dengan sangat menggelegar Bang Zuma dari kota Medan, notabene di situ adalah mayoritas beragama Kristen. Bang Zuma menantang semua pendeta untuk duduk bareng berdiskusi. Yang dilakukan Bang Zuma di sini adalah untuk menangkal pergerakan dari para misionaris yang sangat gencar memurtadkan umat Islam. Teman-teman, mari kita simak videonya. Nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ada perintahnya, ada. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44 juga diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Ayo, kita saling bertahan nih sekarang nih. Anda disuruh untuk memurtadkan orang, kami disuruh untuk mengislamkan orang. Kan gitu kaidahnya, Bang. Benar ya? Nah, sekarang yang mana yang ingin kita loloskan? Karena Islam ini rahmat. Kita ingin membiarkan orang memurtadkan orang, nggak boleh. Justru orang yang memurtadkan, pelaku pemurtadan, kalau perlu menjadi Islam. Kan gitu. Dengan cara apa? Kita seru dengan cara yang baik. Kan perintahnya. Kita ajak mereka berdiskusi. Saya di acara besar kemarin di Jakarta, saya serukan, ayo pendeta-pendeta, mari kita duduk bersama. Kita berdialog, kita berdiskusi. Saya undang kalian semua, Pak Pendeta. Di sini juga boleh. Pak Pendeta, mari kita diskusi baik-baik. Ajarkan di mana keselamatan itu sebenarnya. Di Islam atau di Kristen? Ya, buat kan begitu polanya. Mereka diperintahkan mengkristenkan orang, kita diperintahkan untuk menyampaikan keselamatan. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, ajarkan ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum. Coba, ahli kitab aja Bang, ahli kitab nih, bukan ahli kitab. Ahli kitab, kaumnya Nabi Musa. Yang beruntung kitab diberikan kepada mereka, beruntung Nabi diutus kepada mereka, diminta oleh Allah untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Apatah lagi orang-orang zalim di antara mereka. Illalladzina zalamu minhum. Di antara orang-orang ahli kitab ada orang-orang zalim di dalamnya, Bang. Siapa orang zalim itu? Yang sudah tahu Tuhan itu tidak mati, tapi beriman kepada makhluk yang pernah mati. Yang sudah tahu bahwa Tuhan itu satu, tetapi mengatakan bahwa Tuhan itu bisa menjadi tiga pribadi. Zalim. Yesus sendiri menyeru, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Lukas 12 nomor 29. Markus, ya betul. Coba, parah itu kan? Bagaimana seorang pendakwah dikatakan Qul huwallahu ahad, habis itu dia ceramah Tuhan itu, Allah itu tiga pribadi, kan konyol. Yesus mengatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu, masuk surga itu ada engkau bisa dapatkan apabila satu, mengenal Dia yang mengutus aku, satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. La ilaha illa huwa wa ana rasulullah. Itu konsep, Bang. Paham enggak kita di luar Islam itu sesat? Paham enggak kita, Bang? Paham? Di luar Islam itu tak ada keselamatan, paham kan? Jangan kasih ruang dakwah kepada mereka. Medan wajib mualaf. Wajib, kan perintah Allah. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan. Kan kita diperintahkan perangi saudara-saudara setan, Bang. Siapa saudaranya setan menurut Al-Quran? Orang-orang kafir kan? Inna kaidah syaitan kana daif. Penyesatan yang dilakukan iblis itu lemah.
lemah sekali. Iblis itu lemah, sekali lagi saya katakan di sini. Iblis dalam menyesatkan manusia itu sangat lemah. Lemah sekali. Yang membuatnya kuat saudara-saudaranya, Bang. Paham ya? Iblis itu cuma membisikkan, kamu jangan pergi sholat. Tapi yang membuatnya kuat saudaranya. Siapa saudaranya? Jasad ini. Hah? Iya. Ini kalbu ini kan bersih tuh. Salah satu cahaya yang Allah titipkan pada diri kita manusia, hati. Gimana ya? Gak boleh bohong hati itu. Tapi kemudian kenapa dia bisa jatuh ke dalam kemaksiatan? Karena dia membantu saudaranya, iblis. Begitu juga orang kafir. Al-Quran surah Shad jelas, iblis itu golongan dari yang kafir. Kita diperintahkan untuk memerangi itu. Jadi jangan dikasih ruang. Maksudnya gimana jangan dikasih ruang? Bukan kita perangi mereka, enggak. Jangan dikasih ruang, itu artinya Bang, ini yang sedang kita lakukan sekarang. Menanamkan akidah supaya kuat dan menghindarkan anak-anak kita dari pendangkalan akidah, itu adalah cara kita berperang. Jadi bukan angkat senjata, enggak. Yang kami lakukan berdialog. Kenapa kami kadang tegas, keras? Karena Al-Quran memiliki kaidah itu. Al-Quran mengatakan jangan engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan baik, kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Siapa yang zalim? Yang menghina Allah, yang menghina Rasulullah, itu zalim. Kita harus tegas, kita harus keras pada mereka. Supaya menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak menghina, tidak menista. Jadi kalau saudara kita mengatakan, ya kita kan dilarang, kemudian bagaimana kalau kita juga mengajak mereka menjadi Islam? Mereka juga mengajak kita menjadi Kristen. Kita berada di mana? Ya. Kalaupun juga Al-Quran mengatakan agama mereka benar, tak masalah, bagus. Masalahnya kata Al-Quran, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Abang, kalau iblis, Bang, ketika kemudian ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan engkau ingkar tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Apa kata iblis? Karena aku lebih mulia dari iblis. Ya, aku dari tanah, dia hanya dari ini, aku dari api, dia dari tanah. Lalu iblis mengatakan apa? Demi kemuliaanmu ya Tuhanku. Nah, coba. Iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, Bang. Mereka mengakui Allah enggak sebagai Tuhannya? Enggak. Berarti lebih iblis mana? Kalau saya dengan pendeta saya bilang, takut kita, ngeri. Mereka lebih hina mereka lebih bahaya daripada iblis. Itu Bang. Maka ya, kita jangan mengajak mereka, insya Allah bisa. Perintahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perintahnya kita harus berseru kepada mereka, tapi dengan cara baik. Kapan kesempatan itu muncul untuk berseru kepada mereka? Alhamdulillah sekarang sudah ada TikTok, ada media sosial. Di sanalah saatnya kita berseru. Hasilnya apa? Hampir setiap hari berbondong-bondong orang bersyahadat. Alhamdulillah. Memang kita jangan sampai mereka dimurtadkan. Kita kan nggak mau ada yang murtad. Berarti kita juga nggak mau, mereka juga nggak mau ada yang mualaf. Kan gitu Bang. Benar ya? Kita sebagai umat Rasulullah kan sudah tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka jangan disangka Bang Suma dan tim tampil sebagai pendebat itu karena dasar kebencian. Enggak. Karena sayang Bang, sayang kami kepada mereka. Apa kita tega hidup bertanah air, satu tumpah darah kita, satu bahasa kita, ya, mati hidup kita di tanah yang sama, tapi kita biarkan mereka masuk ke neraka? Tidak kesian? Tapi kan kita juga belum tentu masuk surga. Tunggu dulu. Kalau kita yakin Allah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul Tuhan, janji Allah tak ada yang ingkar. Orang benar saja kalau berjanji tidak mungkin ingkar. Apalagi Allah yang maha hak. Itu sudah paten itu Bang. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu istiqomah dengan itu, mati surga. Nah, kita jangan serakah. Ada kesempatan kita menyampaikan kebenaran, sampaikan. Meskipun dengan cara tegas, keras, dan seterusnya. Jadi jangan dipasang, mereka ini kan, kita kan tidak mau dimurtadkan, berarti mereka juga tidak mau dimualafkan. Dengan kata lain, kita membiarkan mereka kemudian jatuh dalam jurang neraka. Tentu kita nggak mau. Nih, kakak saya, orang Kristen aktivis gereja, kakak angkat saya, nelpon. Nanti dulu Bang ya. Kita saudara angkat, tapi Anda beda akidah. Sekarang saya bersama-sama dengan saudara saya. Mungkin nonton dia. Jadi gitu Bang. Ya,
Ada lagi? Oke, makasih. Jadi tetap semangat dakwah kita ya, Pak ya. 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 Bapak, Ibu, silakan Bu. Pendeta. Yang lurus. Ya, kakak angkat saja. Makasih. Gimana, masih aman tadi? Masih aman? Aman. Kalau tidak aman, tepuk ini ya. Demikian sahabat video singkat pesan dari Bang Zuma kepada semua umat Islam dan juga tantangan dari Bang Zuma kepada para pelaku pemurtadan untuk duduk bersama, berdiskusi, dan alhasil yang sudah kita lihat selama ini dari banyaknya perdiskusian debat lintas agama membuat banyak sekali orang-orang Kristen bersyahadat masuk Islam. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.